Benda yang paling berat di sini yang kelihatan mata mimbar ini kelihatannya berat sekali ya. Kelihatannya aja. Belum tentu berat juga kan ya. Kadang-kadang kita kan tertipu sama penampakan ya. Kelihatannya berat, tapi memang ini dari kayu berat. Kalau ada bocah anak saya ya, umurnya 8 tahun atau anak antum umurnya 7 tahun. Kemudian kita perintahkan sang anak, tolong nih mimbarnya kamu angkat nak. Mimbarnya kamu angkat nak. Tolong mimbarnya diangkat. Anak tadi kan sadar diri ya. Ayah, saya nggak kuat ngangkat mimbar itu. Ayah kan sayang sama saya. Tolong ayah, demi sayangmu padaku, jangan biarkan aku ngangkat mimbar ini sendirian. Jangan pasrahkan ini padaku ya ayah, wahai ayah. Tolong ayah panggilkan itu mas-mas yang membantu di rumah sini 5 orang, biar mereka yang ngangkat. Aku saja yang melihat, mereka yang ngangkat. Boleh nggak anak ibu, anak bapak ngomong begitu? Boleh kan? Kenapa boleh ngomong seperti itu? Karena percaya ayahnya sayang. Karena percaya ayahnya sayang. Yang pertama itu. Yang kedua, percaya ayahnya punya wewenang untuk memerintahkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan ayahnya di rumah itu. Betul atau betul? Sehingga ketika anak percaya ayahnya punya kuasa terhadap karyawan untuk memerintahkan karyawan, anak yang pandai cukup minta tolong pada ayahnya, please ayah, pakai karyawanmu untuk membantu aku melaksanakan perintahmu, membereskan apa yang engkau bebankan kepadaku. Betul atau betul? Maka ayah tadi begitu disinggung, ayah kan sayang sama aku. Jawabannya, of course, tentu. Yang paling sayang sama kamu ya aku, bapakmu, bukan bapaknya orang lain. Maka ayahnya ngomong, nih kan kutunjukkan sayangku padamu. Fulan, panggil bukan cuma 5 orang, 10 orang, angkat ini, pindahkan ke sana. Dengan bangga, sang ayah menunjukkan pada anak. Betul atau betul? Oke, hidup itu sesimpel itu. Hidup itu sesimpel itu. Cuman nih ada yang namanya divisi anti doa yang dibuat oleh setan. Jadi setan tuh punya divisi khusus namanya divisi anti doa. Nih setan tuh kan ada ya, divisi rumah tangga ada sendiri. Ya, divisi mabuk ada sendiri. Divisi zina ada sendiri. Tapi setan punya divisi anti doa yang memasukkan ke kepala umat Nabi Muhammad SAW agar tidak berdoa, atau kalau berdoa jangan sampai mempercayai doa. Oke, saya mau nanya nih sekarang. Ini kok wajahnya tegang semua kenapa? Senyum dikit kali gitu ya. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Yang punya hutang angkat tangan. Ya, ayo ngangkat tangan, jangan malu. Punya hutang siapa tahu nanti kalau angkat tangan temannya lihat, oh ternyata dia punya hutang, dibayarin kan lumayan. Ya, ngapain malu ya? Punya hutang, iya masing-masing kan punya hutang. Itu kalau yang tinggal di perumahan, itu kan bayarnya PDAM belakangan tuh ya. Pakai duluan, bayar belakangan. Betul tuh. Iya seperti itu. Di negara PDAM kita pakai dulu, bayarnya belakangan. Listrik yang nggak pakai token, listriknya nggak pakai token, pakai dulu, bayarnya belakangan. Berarti hutang atau nggak hutang itu? Hutang. Beli mobil ngangsur, itu hutang nggak tuh? Hutang, pakai dulu, bayarnya belakangan. Jadi ya saya yakin nih 99,9999% punya hutang. Di antara orang yang berhutang, ada yang pusing. Pertanyaan saya, banyak atau ada? Nah ini pelaku mulai ngaku. Banyak yang pusing. Pusing kenapa? Mau bayar hutang, gak punya sesuatu yang digunakan untuk bayar hutang. Betul? Oke. Saat itu seharusnya kita akan cari solusi. Betul? Solusi agar hutang saya bisa terlunaskan. Benar? Nah, biasanya yang dipikir apa? Duit. Nah, kalau duit mulai lihat kalungnya istri masih ada enggak ya?
Ini kalau nyonya bisa dijual. Ternyata udah nggak ada yang bisa dijual. Mulai lihat temennya, siapa yang bisa dihutangin. Ternyata masih punya hutang sama semua temennya. Belum ada yang dibayar. Mentok, sumber penghasilan zero. Sementara hutangnya banyak. Pusing atau nggak pusing? Pusing. Ini wajar nih manusia, pusing. Karena pola berpikirnya memang salah. Pola berpikirnya salah, jadinya pusing. Kata mentok itu nggak ada. Untuk mukmin itu nggak ada judul mentok, nggak ada. Jalan buntu nggak ada. Mentok itu hanya satu, akhirat. Itu mentok. Setelah sampai akhirat, akhir nggak ada lagi ya. Setelah surga ya nggak ada, ya surga selama-lamanya di sana, mentok. Habis. Tapi kalau hutang, masalah, nggak ada judulnya, udah mentok, nggak ada. Yang ada pikiranmu buntu. Betul. Karena kamu pakai pikiranmu sendiri, mikir sendiri, usaha sendiri, mengutamakan kemampuan sendiri, merasa dirimu Tuhan yang menguasai jagat raya ini, sehingga pikirmu bisa merubah sesuatu. Maka dibetlek, ayo mikir apa lagi? Mentok. Tapi beda dengan orang yang udah kenal sama Allah Ta'ala dan paham apa itu yang namanya hidup. Hidup ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Maka konsep yang paling sederhana, kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ketika mau berhutang, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau hutang, tolong nanti lunaskan hutang saya ya Allah. Dengan mudah. Sekarang yang mau hutang nggak izin sama Allah, begitu mau hutang, lihat aset yang dimiliki. Betul, betul. Lihat kolega yang dimiliki. Lihat teman-teman yang bisa dihutangi nanti kalau kepepet. Lupa kalau yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah awal ketika berusaha sudah salah karena menyandarkan semua usahanya kepada makhluk, kepada ciptaan yang lemah, bukan kepada maha pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah cuman Allah yang ada, Allah yang esa. Hanya Allah tempat berharap, bergantungnya segala sesuatu. Nah, alhamdulillah Allah tuh maha baik. Kirimkan utusan, ngajarin kita semua. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Gak berhenti di la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah, tapi Allahnya kasih utusan untuk menjelaskan semua kebutuhanmu, semua yang menjadi harapanmu, semua menjadi keinginanmu. Cara menggapainya bagaimana? Biar selamat caranya bagaimana? Allah kirim utusan 100%. Semua perbuatan dan ucapan dan diamnya utusan ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, diamnya, gerakannya, semua adalah wahyu ilahi. Jadi gak mungkin salah. Kalau udah paham begini, tenang buat yang udah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Begitu punya masalah apapun itu, yang pertama kali didatangi adalah Allahnya. Allahumma ya Allah, saya punya hutang, saya punya suami nyebelin, saya punya istri yang nggak bisa denger ucapan saya punya anak yang perilakunya udah kelewat batas. Saya punya masalah di kantor, saya punya. Pertanyaan saya, ucapan kita yang seperti itu sebetulnya sama enggak dengan anak kita tadi? Ketika lapor sama bapaknya, sama enggak? Sama. Saya percaya Tuhan saya dan Tuhannya segala sesuatu, la ilaha illallah, maha kuasa, maha bisa, dan aku tak bisa apa-apa. Maka saya serahkan sama Allah. Saya enggak bisa ya Allah. Saya usaha. Seperti yang kau perintahkan, saya akan terus berusaha. Tapi jujur, saya nggak bisa apa-apa. Makanya saya minta tolong sama kamu ya Allah. Tolong ya Allah, bla 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 bla. Sekarang saya mau nanya,
Semua yang di jagat raya itu dalam genggaman siapa? Genggamannya Allah Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku akan jawab panggilanmu. Makanya doa tadi pertama kali, ya hayyu ya qayyum. Kalau kita berdoa, Allahumma rabbi inni ya rabbana, manggil Allahnya dulu. Allah. Nggak ada doa ujuk-ujuk, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Depannya pasti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabb ya Rabbana. Semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala. Maka nomor satu, panggillah Allah dengan yakin. Gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali Dia.